Dokter ini mengundurkan diri dari jabatan PNS untuk bergabung menjadi dai kristolog. Siapakah beliau? Dr. Anwar Lutfi dari Sumeneb, Jawa Timur. Seorang dokter ASN yang sudah nyaman di posisi jabatannya malah mengundurkan diri untuk bergabung menjadi apologet Islam dalam rangka menyampaikan kebenaran. Terdengar aneh, namun itulah keputusannya. Ia terpanggil karena melihat banyaknya fenomena pemurtadan setiap hari kepada masyarakat umat Islam di mana-mana. Ditambah dengan makin maraknya tuduhan dan hujatan serta hinaan pemusukan kepada Islam. Baginya, profesi sebagai dai adalah profesi yang paling mulia. Ia juga hafal Bible di atas rata-rata umumnya para pendeta. Otaknya seperti kalkulator. Itulah jalan hidupnya. Apakah beliau meninggalkan profesi dokter? Tidak. Putri-putrinya kini juga dikader untuk menjadi dokter. Beliau hadir spesial untuk berbagi ilmu dan kecerdasan pemikiran. Semoga bisa membantu para orang tua yang anak-anaknya dimurtadkan. Perjanjian baru yang sekarang dikenal Injil itu justru yang paling banyak surat-surat kiriman dari Mas Paulus. Ya. Jadi sudah campur aduk, di situ ada firman Allah, ada sabda Nabi Isa, kemudian ada surat-surat pribadi dari Paulus dan murid-murid yang lain. Untuk disebut sebagai kitab suci juga kalau menurut versi kita ya, menurut pandangan Islam itu perlu dipertanyakan karena banyak kesalahan di dalamnya. Alhamdulillah, keajaiban pertolongan dari Allah. Kami berjuang selama 3 tahun untuk mengurus perizinan ini. Masjid Hagia Sophia Kota Malang sudah mendapatkan surat izin semuanya, surat izin terlengkap di Indonesia, dan sudah mengebor air dengan kedalaman kurang lebih 86 meter menembus batuan cadas yang keras. Habis kemarin untuk pengeboran air kurang lebih 160 juta rupiah. Dan saat ini sekarang lagi proses untuk penggalian basement. Rencananya akan segera dibangun pondasi. Berkat dukungan dan doa dari Anda semuanya, Masjid Hagia Sophia Kota Malang akan menjadi mercusuar dakwah dan pusat pembinaan mualaf nasional, berada di kawasan puncak tertinggi di Kota Malang dengan view 360. Nilai lebihnya adalah Masjid Hagia Sophia Kota Malang akan menjadi masjid yang ramah untuk semua non-muslim terutama. Kalau muslim pasti. Jadi nanti di bagian soft belakang akan kami sediakan tempat duduk bagi siapapun non-muslim yang mau belajar sholat atau ingin melihat tentang indahnya ibadahnya orang muslim. Dan tentunya nanti pasti akan kami sediakan pusat informasi kepada saudara kita non-muslim yang ingin belajar Islam. Begitu masuk ke Masjid Hagia Sophia Kota Malang, akan mendapatkan banyak sekali informasi pengetahuan tentang Islam dan perbandingan agama. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Senja ini kita bertemu untuk mengadakan satu kajian yang bertema Yesus dan mamanya Muslim. Ini luar biasa, Pak. Karena apa? Sekarang ini banyak di antara umat Islam sendiri ketika terjadi diskusi lintas agama, mereka tidak tahu bahwa sebetulnya Yesus itu adalah Isa. Isa adalah Yesus. Jadi sehingga kadang-kadang
kalau umat Islam tidak paham ini bahwa Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama, seringkali turut menghujat Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Jadi ini memang satu pemikiran yang kadang-kadang ditanamkan agar umat Islam ini membedakan sosok Isa alaihissalam dan Yesus. Akhirnya apa? Karena kita sudah tahu orang-orang di luar Islam itu ada yang menyatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan atau anak Tuhan. Kemudian yang disalib itu adalah Yesus, dan di dalam Alkitab itu ditulis bahwa terkutuklah orang yang mati di atas salib. Akhirnya kita pun ikut-ikutan. Ternyata Yesus itu manusia terkutuk. Padahal secara tidak sadar itu adalah seperti kita menghujat Nabi Isa alaihissalam. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwa Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama. Beda nama saja. Di depan ini ada saudara saya dari Bangkalan. Siapa Pak nama Bapak? Pasera asmaipun panjenengan? Nama Bapak siapa? Abdul Muiz. Jadi tidak ada Abdullahnya ya? Saya pendengar. Oh ya, Pak Abdul Muiz. Jadi Abdul Muiz. Kalau di Madura bisa namanya dipanggil lengkap Abdul Muiz, Pak. Bisa juga disingkat jadi Dul Muiz atau Muiz saja. Bahkan bisa jadi beliau punya anaknya misalkan bernama Gatot, namanya Gatot, maka biasanya di sana dipanggil Pan Gatot, bapaknya Gatot. Jadi karena anak sulungnya namanya Gatot. Jadi sama dengan Isa. Isa itu kalau dalam bahasa aslinya dari bahasa Aramaik itu Yasu'a. Ada yang kemudian Isau. Nah, diserap oleh bahasa Arab karena ini satu rumpun. Jadi bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram itu satu rumpun bahasa Semit. Diserap oleh bahasa Arab jadi Isa. Makanya ya, sinnya kan modelnya begini Pak. Ya, itu seperti alif tapi tidur. Isa sama dengan Musa. Ya. Musa itu juga serapan. Jadi bukan asli bahasa Arab, dalam asli kata bahasa Arab, tapi diserap dia, serapan. Makanya nulisnya mu, mim, wau, sin, pakai alif yang tidur. Jadi serapan itu menunjukkan ini memang bukan bahasa Arab asli, tapi bahasa di luar Arab, tapi masih satu rumpun bahasa Semit. Nah, jadi sama dengan itu, Yesus dengan Isa itu adalah satu nama, satu orang. Karena itu kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita ikut-ikutan menista, mencela, menghina, menghujat salah satu nabi dan Rasulullah, bahkan termasuk salah satu nabi ulul azmi. Kita tahu nabi ulul azmi itu ada berapa? Ada 4 atau 5 Pak? Ada 5. Jadi nabi yang luar biasa ketangguhannya, gigihnya, kesabarannya dalam membimbing umat, itu dikenal dengan sebutan ulul azmi, dan itu ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam.
yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah Nabi yang luar biasa perjuangannya, ketabahannya, kesabarannya dalam membimbing umat ini menghadapi umat Nabi Nuh. Kita tahu berapa tahun beliau berdakwah, 800 tahun lebih. Pengikutnya hanya dapat 83 orang, Pak. Delapan 800 tahunan berdakwah, dapat pengikut hanya 80-an. Ya, tapi apa beliau berhenti berdakwah? Beliau terus berdakwah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim sampai dibakar. Beliau berpindah-pindah tempat. Dari Ur-Kasdim, dari Irak, beliau berpindah ke tanah Kan'an. Kemudian dari Kan'an Allah perintahkan lagi membawa anak dan istrinya Hajar dan Ismail ke padang belantara Berseba, padang gurun Berseba, yang sekarang ini berada di Pegunungan Paran. Jadi Pegunungan Paran kalau analogi kita itu sama seperti Matraman, Pak. Ya. Dulu kan Jawa ini satu wilayah Mataram, ya. Jawa ini dulu satu wilayah Mataram, sama dengan Saudi Arabia itu berada di wilayah Pegunungan Paran, dan di Pegunungan Paran itulah Allah perintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya. Dan di Pegunungan Paran itu pula lah perintah untuk mengorbankan anak yang masih satu itu. Diminta oleh Allah, korbankan anakmu, beliau laksanakan. Nabi Musa, beliau membimbing Bani Israel, yang kata Nabi Musa, ini kaumku ini ya Allah, kaum yang tegar tengkuk. Jadi kalau kita mengenal orang yang sombong itu sebutannya apa? Keras kepala. Bani Israel ini diberi gelar oleh Nabi Musa bukan lagi keras kepala, tapi tegar tengkuk. Wis gak iso ndingkluk blas. Ndangak terus. Nggak bisa dinasehati, bangkang. Itulah Bani Israel. Ditinggal oleh Nabi Musa karena dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu ke Gunung Tursina. Dititipkan oleh Nabi Musa kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam, bimbing Bani Israel ini selama aku tinggal. Malah mengkhianati, menjadikan anak lembu sebagai Tuhan sembahan. Saking marahnya Nabi Musa ketika turun dari Gunung Tursina, jenggotnya Nabi Harun dijambak karena Nabi Musa. Kata Nabi Harun, kata Nabi Musa, "Mbok apa no Bani Israel ini kok sampai menyembah anak sapi, ijil?" Kata Nabi Harun, "Lepaskanlah jenggotku wahai saudaraku. Aku tidak berani, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak berani membuat fitnah. Aku tidak seperti engkau. Nanti kalau aku menasihati mereka, mereka satu bisa membunuhku, yang kedua mereka akan membantahku, dan mereka nanti akan mengadu aku dengan kamu." Makanya luar biasa Nabi Musa menghadapi Bani Israel yang tegar tengkuk. Minta diselamatkan dari perbudakan Fir'aun di Mesir, diselamatkan oleh Allah menyeberangi Laut Merah, berada di padang Tih selama 40 tahun. Tapi apa kata mereka ketika sudah diselamatkan? "Coba ya Musa, minta kepada Tuhanmu supaya diturunkan hidangan yang lain. Bosen aku mangan manna wassalwa terus ini. Kasih makanan yang enak, Pak." Kalau bahasa kita mungkin makanan surga ya. Manna wassalwa, setiap pagi mereka tinggal ngambil salju-salju yang menjadi roti, yang empuk, yang nikmat, yang manis. Pingin daging tinggal menjaring, manna wassalwa sudah disiapkan.
Tapi apa kata Bani Israel? Aku bosan dengan makanan ini. Aku ingin kembali makan adas, makan kacang-kacangan, makan bawang dan sebagainya. Saking gregetane Nabi Musa kono bali omene kon nang Mesir. Kalau kamu mau makanan seperti itu, kembali kamu ke Mesir. Kata mufassirin, kembali ke Mesir di situ maknanya bukan kembali nyebrang ke Mesir, tapi jadilah budak lagi kamu. Kamu ini diistimewakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, justru kamu mau minta kembali ke perbudakan. Luar biasa. Bani Israel ini sudah diselamatkan oleh Allah di periodenya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sudah menguasai Mesir. Nah, yang terakhir dari golongan Nabi Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau juga menyerukan berdakwah kepada kaumnya Bani Israel. Untuk apa? Untuk hanya menuhankan Allah. Karena itu luar biasa digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah yang saya bacakan di awal tadi. Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya, jadi mengisahkan nanti di hari kiamat, di hari pengadilan, ya, Allah akan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Apa pertanyaan Allah? Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nanti kan akan ditanya. Sama seperti kita juga semuanya akan ditanya. Nabi Isa juga akan ditanya. Karena apa di dunia ini manusia menuhankan Nabi Isa. Menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Makanya Allah bertanya, apakah perilaku manusia yang menjadikan kamu sebagai Tuhan atau anak Tuhan itu atas ajakanmu, atas seruanmu, atas dakwahmu? Hei Isa, apakah engkau yang menyeru manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa menjawab, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, ya, dari apa yang maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, in kuntu qultuhu faqad alimtah, pastilah engkau mengetahui. Jika selama engkau utus menjadi nabi dan rasul pernah mengatakan seperti itu, pasti engkau akan mengetahui ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak pernah mengetahui apa yang ada pada dirimu, kekuasaanmu ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub, karena sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku hanya mengatakan kepada mereka, atau aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa perintah Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau dari ayat ini, Nabi Isa ini termasuk Nabi yang patuh enggak pada perintah Allah? Patuh. Semua Nabi dan Rasul perintahnya hanya itu. Ani'budullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam, semuanya menyerukan dakwah yang sama. Sembahlah Allah
Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan ada sekutu bagi Allah. La ilaha illallah. Jadi ini dakwahnya para nabi, dakwah tauhid. 25 nabi dan rasul yang kita kenal, dan banyak lagi nabi dan rasul yang tidak disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Semuanya sama dakwahnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi kalau dari sisi Al-Quran ya sudah jelas, Nabi Isa ini adalah seorang Muslim, ibunya juga seorang Muslim. Ya. Karena ketika ibunya hamil, Siti Maryam, nanti kalau sempat dibuka di rumah surah Maryam itu, ya. Maryam ini pergi, jadi mengasingkan diri karena hamil, padahal beliau tidak punya suami, belum punya suami. Maryam belum punya suami, tapi hamil. Karena khawatir, takut dengan cemoohan dari kaum Bani Israel, beliau mengasingkan diri. Hingga beliau melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Isa putra Maryam. Isa ibnu Maryam. Nah, balik lagi beliau dari pengasingan. Dari bumi Yordania beliau kembali lagi ke Palestina, membawa anaknya yang dalam buaya. Digendong balik, mau kembali ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Nah, di tengah perjalanan ketemu dengan kaumnya Bani Israel. Apa ungkapan Bani Israel, ucapan Bani Israel kepada Maryam? Al-Quran menggambarkan dengan jujur. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'asyau wa makanat ummuki baghiyah. Berkatalah kaumnya itu, Bani Israel itu, yang melihat Maryam kembali dengan membawa seorang bayi, padahal dia belum pernah bersuami. Apa kata kaumnya? Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Orang-orang Kristen mengatakan, Pak, surah Maryam ayat 27 atau 28 ini satu kesalahan. Al-Quran salah mengutip sejarah. Coba tolong dicek ayat keberapa itu, 27 atau 28 surah Maryam. (27) Pak. Al-Quran salah mengutip sejarah. Kok bisa Maryam ini disebut saudara perempuan Harun? Padahal jauh jaraknya antara Nabi Harun alaihissalam dengan Siti Maryam. Nabi Harun sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Memang Nabi Harun punya saudara perempuan yang bernama Miriam. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun, dan saudara perempuannya yang bernama Miriam. Siapa Nabi Musa? Nabi dan Rasulullah. Siapa Nabi Harun? Nabi dan Rasulullah. Laki-laki yang salih, yang taat kepada Allah, yang menjaga marwah kehormatan dirinya. Sementara Maryam ini semasa dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Karena istri Nabi Zakaria, Elizabeth, itu masih sepupu dengan Siti Maryam. Jadi sezaman, Pak. Nah, dan Maryam berada di Baitul Maqdis di bawah pengawasan Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi walinya yang mengawasi, yang membimbing. Nabi Siti Maryam ditempatkan di satu mihrab tersendiri, diawasi oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, karena itu ketika Maryam melahirkan bayi tanpa suami, Bani Israel mencemooh, menghina. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun,
makana abuki imra'asyau wa makanat ummuki baghiyah. Bagaimana mungkin kamu bisa punya anak? Bapakmu bukan seorang yang jahat, ibumu pun bukan seorang pezina. Kok iso kon duwe bayi sementara kamu belum punya suami? Kalau sekarang ya mungkin banyak Maryam baru ya. Na'udzubillahi min dzalik, Pak ya. Punya bayi tapi belum punya suami. Makanya sering ada guyonan itu, Maryam hamil karena Roh Kudus. Tapi kalau sekarang banyak perempuan-perempuan yang berstatus seperti Maryam, hamil tanpa suami bukan karena Roh Kudus, tapi karena sembunyi di balik kerdus, berzina. Na'udzubillah. Karena itu memang sudah hal yang umum. Perempuan hamil tidak punya suami berarti melakukan zina, dicemooh. Katanya orang Kristen, Al-Quran salah mengutip sejarah. Maryam kok disebut saudara perempuan Harun. Nah inilah mereka tidak paham. Kenapa Maryam disebut saudara perempuan Harun? Yang pertama, kesolehannya Nabi Harun sama seperti solehahnya Maryam. Solehahnya Maryam sama seperti Nabi Harun. Nabi Harun dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam agar selalu berada di atas jalan Taurat. Maryam juga dibimbing oleh Zakaria alaihissalam untuk berada di atas hukum Taurat. Jadi sama-sama orang solih dan solihah. Karena itu Bani Israel itu mengucapkan ya ukhta Harun itu sebagai cemooh. Kamu itu loh wanita solihah, sama seperti saudaramu yang di atasmu, leluhurmu yaitu Harun. Tapi kok iso kok niki duwe bayi padahal awakmu belum punya suami. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'asyau wa makanat ummuki baghiyah. Bapakmu itu loh bukan orang yang jahat, bukan seorang pezina. Ibumu pun juga bukan seorang pekerja seks komersil, bukan seorang PSK, bukan seorang pelacur, bukan seorang wanita tunasusila. Makanya Maryam berdiam diri, tapi hanya memberikan isyarat kepada bayi yang dia gendong, fa'asarat ilaih. Maka dengan izin Allah, bayi Yesus atau bayi Isa alaihissalam ini bersuara, berbicara. Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Aku diperintahkan untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku sepanjang hayatku. Jadi kalau secara Al-Quran sudah jelas ya, Maria atau Maryam dan Isa atau Yesus itu adalah seorang muslim dan muslimah. Tapi apakah mereka yang di sana di luar Islam akan menerima ini? Kira-kira mereka mau menerima enggak, Pak? Kalau Nabi Isa itu atau Yesus itu disebut muslim? Pasti menolak. Bahkan mereka mengatakan Yesus dan ibunya Maria ini kan lahir di tengah-tengah komunitas apa? Waktu itu, apa? Bani Israel yang sudah dikenal dengan sebutan orang-orang Yahudi. Jadi dianggap Maria dan Yesus pun beragama Yahudi. Jadi karena memang Allah tidak pernah menjadikan nama satu golongan itu menjadi nama agama. Kalau Yahudi kan dinisbatkan kepada putra Nabi Yakub, Yahuda, yang kemudian keturunannya paling banyak, sehingga kemudian orang-orang dari keluarga Bani Israel ini disebut sebagai orang Yahudi. Padahal pemegang kekuasaan untuk urusan agama itu bukan dari suku Yahuda,
melainkan dari sukunya Nabi Musa alaihissalam. Sukunya Nabi Musa, sukunya Nabi Harun, sukunya Nabi Zakaria, sukunya istri Nabi Zakaria, sukunya Maryam, dan sukunya Nabi Isa alaihissalam. Suku apa itu? Suku Lewi. Nah, tapi karena semuanya itu berada dalam satu rumpun Bani Israel dengan keluarga yang paling kuat, paling banyak waktu itu pengaruhnya adalah keluarga Yahuda, sehingga mereka disebut orang Yahudi. Padahal aslinya kan orang dari suku Lewi. Kemudian Nasrani, kenapa disebut Nasrani? Para ahli tafsir menyebutkan ada dua kemungkinan. Yang pertama, Nasrani itu diambil dari nama ungkapan pengikut Nabi Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran, surah As-Saff ayat yang ke-14. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam itu berkata kepada kaumnya, kepada golongan Hawariyin, man ansori ilallah, siapa yang akan menolongku berjuang memperjuangkan agama Allah ini. Maka orang-orang pengikut Nabi Isa yang setia, waqala hawariyun nahnu ansarullah, berkata Hawariyun, kami yang akan menolongmu untuk memperjuangkan agama Allah. Karena itulah pengikut Nabi Isa kemudian disebut sebagai orang Nasrani, orang-orang yang menolong memperjuangkan agama Allah. Sementara Islam itu awalnya bukan menjadi nama agama, Pak. Awalnya. Jadi sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa itu bukan menjadi nama agama, tapi menjadi sebutan bagi orang-orang yang tunduk patuh kepada ketentuan Allah. Makanya Nabi Allah Ibrahim itu juga menyebutkan beliau adalah Hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim diceritakan, dikisahkan ketika mencari Tuhan, melihat bintang gemintang, mungkin inilah Tuhanku, karena bercahaya di malam hari. Tapi ketika bulan muncul, cahaya bintang dikalahkan oleh cahaya bulan. Oh, ternyata masih bisa dikalahkan. Ada yang lebih menang daripada bintang-bintang. Mungkin ini Tuhanku. Nah, ketika malam berubah menjadi pagi, siang, matahari terbit, bulan dan bintang hilang cahayanya, maka Nabi Allah Ibrahim berkata, inilah Tuhanku, dia lebih besar, dia lebih terang. Tapi begitu matahari tenggelam, gelap lagi. Maka Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Berdoa beliau. Kalau semuanya lenyap, semuanya hilang, berarti dia tidak layak disebut sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Maka aku hadapkan wajahku, aku serahkan wajahku, aku tundukkan wajahku, hidupku dan matiku hanya kepada Tuhan yang menciptakan semesta alam ini. Hanifam muslimah, tunduk lurus, aku berserah diri kepada Tuhan yang mengatur semesta ini. Wa makana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jelas di dalam Alkitab juga jelas, Nabi Ibrahim tunduk patuh kepada perintah Allah. Apa perintah Allah yang paling berat bagi Nabi Allah Ibrahim? Apa Bapak? Menyembelih anak yang tadinya berada di Palestina, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk hijrah
hijrah melalui padang belantara paran, ya. Kemudian di satu tempat ditinggalkan. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim kembali lagi untuk menjumpai anak tersebut, Allah perintahkan untuk menyembelih si anak. Bertahun-tahun beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin, fabasyarnahu bigulamin halim. Berdoa minta anak, maka Allah beri kabar gembira dengan anak yang solih, dengan anak yang penyantun. Begitu anak ini sudah sanggup membantu Nabi Allah Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Ketika anak sudah sanggup membantu orang tuanya, sudah balik, ya, sudah kuat, Nabi Allah Ibrahim mendapat wahyu dari Allah. Beliau katakan kepada anaknya, wahai anakku tersayang, inni arafil manam anni adbahuka fandur madza tara. Aku diperintah untuk menyembelihmu, nak. Coba berikan pendapatmu terhadap mimpi bapak ini. Apakah anak ini membantah? Ismail menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapakku tersayang, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Niscaya bapak akan mendapati aku, insyaallah, anak yang sabar. Jadi luar biasa. Bagaimana dengan Nabi Yakub alaihissalam yang disebut dengan nama Israel? Jadi Nabi Ibrahim punya dua orang anak, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak yang bernama Yakub. Yakub inilah yang kemudian bergelar Israel, orang yang berjuang bersama dengan Allah, Israel, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan tauhid. Inilah Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Israel atau Nabi Yakub sama. Pesan beliau kepada 12 orang anak laki-lakinya dan 1 orang anak perempuannya ketika beliau akan menjelang ajal, ketika akan wafat, ya. Apakah engkau memperhatikan? Tidakkah engkau menyaksikan ketika Nabi Yakub atau Israel ini menjelang wafat? Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa wasiat Nabi Yakub pada anak-anaknya? Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah kalau bapak nanti mati? Anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Aku akan menyembah Tuhanmu Bapak, Tuhan kakekmu Ibrahim, Tuhan pamanmu Ismail, Tuhan ayahmu Ishak, ilaha wahidah, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua tunduk patuh berserah diri terhadap ketentuan Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Jadi artinya 12 orang anak laki-laki Nabi Yakub ini juga seorang muslim. Itu menurut Al-Quran. Tapi kalau menurut kitab yang lain, Pak, itu difitnah luar biasa. Anaknya pembangkang. Bahkan Yahuda itu dikisahkan dia malah berzinah dengan ibunya sendiri, yaitu Tamar. Jadi Tamar yang bersembunyi, ya, Tamar menyamar, kemudian berada di jalan begitu, menjadi seorang WTS. Memang yang diincar adalah Yahuda. Yahuda ini memang diincar. Ketika akan digauli oleh Yahuda, dia minta jaminan. Apa jaminanku? Kalau misalkan aku nanti hamil, ya apa? Jaminanku apa? Supaya bisa menjadi saksi bahwa anak yang dalam kandunganku itu nanti adalah anakmu. Maka Yahuda memberikan matrenya, stempelnya, nyok cekelen. Nah, betul, begitu dia hamil, ditunjukkanlah stempel itu.
inilah hasilmu. Nah, jadi hampir semua nenek moyang para nabi dan rasul dari golongan Bani Israel itu semuanya sudah diacak-acak. Nabi Lut di dalam Alkitab itu dikisahkan berzina dengan anaknya sendiri. Dibikin mabuk, kemudian berzina dengan anaknya. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam dikisahkan di situ menginginkan istri dari panglima perangnya yang cantik. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan istri sang panglima perang? Si panglima perang ini disuruh berangkat ke medan perang, tapi Nabi Yakub sudah kirim orang, bisik-bisik. Nanti kalau suaminya bertempur, Uria bertempur, bunuh dia. Jangan sampai dia pulang hidup-hidup kembali ke sini. Karena apa? Nabi Dawud alaihissalam naksir istrinya yang bernama Batseba. Itu versi mereka, Pak, versi kitab itu. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Jadi pokoknya tidak ada nabi yang benar deh dalam Alkitab. Semuanya bobrok semua. Karena itu salah satu kedatangannya Al-Quran adalah untuk mengoreksi ini semua. Bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Lut, bagaimana Nabi Allah Ibrahim, bagaimana Nabi Yakub, bagaimana Nabi Dawud, bagaimana Nabi Sulaiman. Sulaiman dikisahkan karena istrinya terlalu banyak. Istrinya 300, gundiknya 700. Jadi berapa orang semuanya? 1000 ya. Istri Nabi Sulaiman 1000. Jadi ketika usia Nabi Sulaiman sudah mulai tua, sudah mulai lemah, nah istri-istrinya ini yang mempengaruhi Nabi Sulaiman untuk meninggalkan Allah dan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya Allah menurunkan Al-Quran. Nabi Sulaiman difitnah tukang sihir, Allah membersihkan Nabi Sulaiman, bukanlah seorang penyihir. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah anak yang lahir di luar nikah, anak haram, menuduh ibunya pezina, Allah yang membantah, Allah yang membersihkannya. Jadi ini menurut Al-Quran. Al-Quran datang untuk membersihkan semua ini. Sampai yang terakhir turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk ulul azmi. Dan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah Islam itu selain menjadi makna orang yang berserah diri, Islam ini disahkan oleh Allah menjadi nama satu agama. Jadi Islam bukan berarti pengikut Muhammad, Pak. Islam bukan pengikut Muhammad. Islam itu adalah agama yang Allah sahkan resmi menjadi agama yang Allah diridhoi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Sekalian, jadi semua nabi dan rasul itu adalah muslim, patuh tunduk kepada ketentuan dan perintah Allah. Dan pada periode Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mendeklarasikan Islam itu menjadi agama yang diridhoi oleh Allah. Pada peristiwa Haji Wada, insya Allah kita semua ingat ya, khutbah Nabi ketika Haji Wada, kemudian turun wahyu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi Allah ridhoi Islam menjadi din. Din ini bisa bermakna jalan kehidupan, bisa bermakna din ini nama agama. Karena itulah kita selalu setiap pagi zikir pagi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Dan Allah menegaskan juga dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran,
Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah akan menolaknya. Dan di hari akhirat nanti dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah, kita dilahirkan insya Allah dari keluarga muslim, dan insya Allah kita hidup sebagai seorang muslim, dan kita akan meninggalkan dunia pun dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nah, itu dari sisi Al-Quran. Sedikit menjelang tamat, bagaimana menurut kitab sebelum Al-Quran mengenai Nabi Isa alaihissalam ini? Tegas sampai hari ini masih tertulis. Nabi Isa alaihissalam di dalam Injil karangan Yohanes pasal 5 ayat 30, beliau bersabda, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Jadi siapa yang dipatuhi oleh Nabi Isa? Bapak. Jadi ini kalau kenapa menggunakan bahasa Bapak, ini bahasa kiasan memang di zaman dulu, Pak. Jadi Nabi Yakub itu pun disebut anak Allah yang tunggal. Nabi Sulaiman juga disebut anak Tuhan. Jadi artinya begitu dekatnya hubungan Allah dengan para nabi dan rasul itu, sehingga digunakan terminologi dalam bahasa Ibrani dengan sebutan bapak dan anak itu. Tapi begitu masuk ke Yunani, bapak dan anak ini dianggap sebagai bapak, orang tua dan anak. Sudah kacau balau jadinya ya. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu beliau berbahasa Aramaik, tapi kalau mengajar beliau tetap menggunakan bahasa Ibrani. Jadi kaumnya Bani Israel paham dengan apa yang beliau dakwahkan. Salah satunya dakwah beliau mengatakan, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Nabi Isa menyatakan dirinya hanya utusan, ada yang mengutus, dan Nabi Isa mengikuti perintah dari yang mengutusnya itu. Artinya apa? Taslim beliau, tunduk patuh kepada yang mengutus. Kemudian di dalam Injil karangan Markus pasal 12 ayat 29 dan 30, orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam tentang hukum yang utama. Maka Nabi Isa menjawab, Yesus menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu." Artinya apa? Patuhi, tunduk kamu, berserah diri, taat kepada seluruh ketetapan yang ditentukan oleh Tuhanmu. Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan bapak-bapak kita, baik Ibrahim, Ishak, Yakub, Zakaria, Yahya, dan aku sendiri. Patuhilah itu. Tunduk patuhlah kamu kepada ketentuan Tuhan yang telah mengutus aku dan saudara-saudaraku itu. Karena itulah Nabi Isa sebelum beliau meninggalkan dunia, artinya karena beliau dimusuhi terus oleh kaumnya, beliau berwasiat lagi kepada kaumnya. Nanti akan datang lagi penolong yang akan menggantikan tugasku ini, ya. Dan kamu harus ikut patuh kepadanya. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan kepadamu. Dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini orang-orang di luar Islam mengatakan yang akan datang Roh kebenaran ini bukan Muhammad, tapi Roh Kudus.
Ini dilema bagi mereka. Padahal Roh Kudus itu menurut keyakinan mereka adalah salah satu oknum Tuhan. Padahal dalam ayat ini dikatakan dia tidak akan berkata-kata menurut kemauannya sendiri. Semua yang dia dengar itulah yang dia akan lakukan. Nah, kalau mana ada Tuhan tidak bisa berbuat menurut kemauannya sendiri. Dan berarti ada Tuhan yang hebat dan ada Tuhan yang lebih hebat. Ini jelas. Yang dinubuatkan oleh Nabi Isa ini adalah seorang laki-laki yang akan memimpin seluruh bangsa termasuk Bani Israel. Dia akan membawa kalian semua ke dalam segala keselamatan itu. Karena dia tidak akan berkata-kata menurut kehendaknya sendiri, melainkan semua yang dia dengar itulah yang akan dia sampaikan. Senada dengan firman Allah di dalam Al-Quran, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di bawah kendali wahyu. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, menjadi tugas bagi kita semua untuk berdakwah. Baik intern umat Islam maupun terhadap orang di luar Islam. Sadarkan bahwa para nabi dan rasul termasuk yang kau pertuhankan yaitu Yesus alaihissalam, mereka semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Mereka semuanya muslim dan mereka semuanya beragama Islam. Ya, karena itulah kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Dan ini kewajiban kita. Ini pesan dari Allah kepada kita. Kita berdakwah bukan hanya untuk golongan kita saja, tapi kita diperintahkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah." Katakanlah, hai ahlil kitab, Yahudikah kamu, Nasranikah kamu, ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kembali kepada perjanjian yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan kamu. Apa perjanjian yang sama itu? Allah na'budu illallah. Bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian di antara kita sebagai Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah. Kalau sudah dakwah disampaikan, ya, kita sudah menyampaikan dakwah ini, fa in tawallau, kemudian mereka berpaling, baru kita katakan faqulu ishhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, pada keluarga kita, anak keturunan kita, untuk menjadi seorang mukmin dan muslim, dan hidup di dunia sebagai seorang mukmin dan muslim, dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan sebagai mukmin dan muslim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Oke, saya tutup dulu. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, ada yang mau tanya? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau mendengar dan melihat paparan Ustaz tadi, dan itu kelihatannya kan jelasnya yang Alkitab itu tidak ada pernyataan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, pertanyaannya, mulai dari zaman dulu sampai sekarang orang Kristiani atau Kristen itu nggak sadar-sadar. Pertanyaannya apa? Tidak ada, kalau kayak di Muslim kan ada tadabbur Al-Quran, ayat-ayat ini di bagian apa, di Kristen itu tidak ada tadabbur Alkitab itu, bahwa ayat ini yang ini maknanya apa, maknanya apa dari Alkitab itu, apa nggak dibahas kayak di Muslim ini. Ini pertama. Kedua, izinkan
itu ada misalnya kita dengar itu nanti mau kiamat itu Nabi Isa turun untuk melawan Dajjal. Pertanyaannya, kok Nabi Isa bukan Nabi Muhammad itu? Padahal dari segi derajat dan kan kita tahu Nabi Muhammad insya Allah lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul yang lain. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya ada kajian, mereka juga punya kajian. Tapi permasalahannya satu tidak jujur. Yang kedua sudah terlampau jumud. Sudah sudah taklid buta. Yang ketiga tidak mau membuka hatinya, akal dan hatinya. Itu permasalahannya. Jadi 3. Dan yang keempat, mereka untuk kembali kepada kitab yang mana yang seharusnya mereka ikuti itu kesulitan. Karena kitab yang awal pun sudah mereka tidak ada. Kalau kita melihat Injil karangan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ini ditulis jauh setelah Nabi Isa dalam tanda petik meninggal dunia, gitu ya, meninggalkan dunia. Jadi setelah 60 tahun Nabi Isa tidak ada di dunia, barulah ada orang yang bernama Matius menulis Injil. Jadi para penulis Injil yang sekarang dikanon, diakui oleh gereja itu ada 4. Sebetulnya banyak versinya. Tapi 4 yang dikanon, yang diakui sebagai Injil yang resmi. Jadi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Penulisnya ini semuanya bukan muridnya Yesus, bukan Rasul Yesus. Jadi mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus. Ada orang berkata, loh bagaimana Pak Dokter? Sampai mengatakan penulis Injil Matius itu bukan Rasul atau bukan murid Yesus. Padahal murid Yesus itu ada yang bernama Matius. Saya jawab enteng-entengan Pak. Silahkan, jawabannya ada dalam kitab Anda sendiri. Salah satu bunyinya begini. Yesus menemui seorang laki-laki duduk di rumah cukai. Di rumah cukai ini rumah apa ya? Mungkin bea cukai itu apa? Pajak ya. Yang anggaplah di rumah cukai gitulah, bea dan cukai. Duduk di rumah cukai ya, yang bernama Matius pemungut cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius ini, ikutlah aku. Berdirilah Matius dan mengikuti Yesus. Jadi dalam ayat itu diceritakan seperti itu. Ketika Yesus melihat Matius, si pemungut cukai duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka Matius pun berdiri mengikut dia. Ini ada yang janggal enggak? Ada yang janggal enggak dengan kalimat ini, Pak? Janggal. Di mana kejanggalannya? Seandainya penulis Injil Matius itu memang Matius, murid Yesus, yaitu Matius si pemungut cukai, redaksi ayat itu beda bunyinya. Ketika Yesus melihat aku duduk di rumah cukai, dia berkata kepadaku, ikutlah aku. Maka aku pun berdiri mengikut Yesus. Itu baru penulisnya Matius si pemungut cukai. Tapi justru yang dipakai orang ketiga di situ. Ketika Yesus melihat Matius si pemungut cukai duduk di rumah cukai, maka Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius dan mengikut dia. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak ramalan yang tidak terjadi. Padahal kalau memang penulis Injil Matius ini mendengar langsung itu dari Rasul Isa alaihissalam, pastilah akan terjadi. Salah satu ramalan yang tidak terjadi disebutkan di situ. Jadi kalau engkau dianiaya di negeri Israel, maka pergilah ke negeri yang lain. Karena sesungguhnya sebelum kalian selesai menjajahi negeri Israel, anak manusia itu sudah akan datang. Buktinya apa? Sampai hari ini Yesus belum turun
belum datang, Pak. Yesus tidak pernah menyebut dirinya anak Tuhan. Justru Yesus menegaskan bahwa dia adalah anak manusia. Sampai hari ini belum datang Yesus. Apa ini artinya? Bocok apa enggak? Bocok ini dusta. Sebelum orang selesai menjelajahi bumi Israel, dia sudah akan, anak manusia itu sudah akan datang. Nah sekarang negeri Bani Israel, anggaplah Palestina itu, anggaplah Yesus berkata, belum selesai kalian menjelajahi bumi Palestina ini, aku sudah akan datang lagi. Sampai sekarang Palestina sudah diacak-acak, bahkan oleh Zionis biadab sekarang. Yesus juga belum turun. Ini bukti bahwa penulis Injil Matius bukan murid Yesus. Lukas, Markus tidak tercatat dalam 12 murid. Yohanes pun begitu. Ada peristiwa yang paling penting dalam kehidupan Yohanes yang disaksikan sendiri oleh Yohanes bin Zabdi, murid Yesus, yang dibawa oleh Yesus, Yohanes bersama saudaranya, ya, bersama Petrus, dibawa ke atas satu bukit bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Ilyas atau Nabi Elia. Disaksikan oleh Yohanes sih. Justru tidak ada ditulis ini di dalam kitab Injil Yohanes. Dalam Injil Matius ditulis, dalam Injil Markus ditulis, Injil Lukas ditulis. Nah, pelakunya sendiri tidak menulis peristiwa itu. Orang Kristen mengatakan, ya tidak perlulah, wong dia sudah mengetahui sendiri. Loh, keliru, itu jawaban keliru. Justru itu gengsi tersendiri untuk menunjukkan bahwa dia adalah murid yang utama, yang menyaksikan peristiwa langka bertemunya Yesus di atas gunung dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Malah gak ditulis. Ini bukti penulis Injil Yohanes, meskipun ada nama murid Nabi Isa yang bernama Yohanes bin Zabdi, tapi penulis Injil Yohanes bukanlah Yohanes murid Yesus. Karena itu mereka sulit untuk bisa kembali kepada kebenaran kecuali mendapatkan hidayah dari Allah, dan mereka mau membuka hatinya menerima hidayah itu. Pertanyaan yang kedua, kenapa kok harus Nabi Isa yang mengalahkan Dajjal, kok bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jenengan yakin Nabi Isa masih hidup sekarang? Yakin nggih? Alhamdulillah. Itu sudah satu jawaban. Yang kedua, jenengan yakin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat? Mungkinkah Rasulullah Muhammad yang sudah wafat akan hidup kembali untuk melawan Dajjal? Mungkin kalau Allah menghendaki, ya itu kan jawaban tidak perlu terusan, Pak. Tapi secara sunnatullah Rasulullah Muhammad sudah wafat dan mustahil beliau akan hidup kembali di dunia, tapi nanti hidupnya di akhirat. Yang masih hidup siapa? Nabi dan Rasul sekarang. Salah satunya Nabi Isa alaihissalam masih disimpan oleh Allah. Wallahu a'lam, ada di langit di mana Allah tempatkan beliau. Dan nanti beliau akan Allah turunkan lagi menjelang hari kiamat. Tapi kedatangan beliau yang kedua sudah bukan sebagai Nabi dan Rasul, tapi sebagai imam saja, sebagai pemimpin saja. Bahkan beliau pun tidak mau ketika diangkat untuk menjadi imam salat. Ketika subuh di Menara Putih, beliau dipersilahkan menjadi imam, Nabi Isa menolak. Karena apa? Beliau waktu itu sudah menjadi makmum bagi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedatangan beliau sudah bukan sebagai Nabi dan Rasul. Jadi tugas kenabian beliau sudah selesai. Tapi memang Allah simpan, Allah selamatkan untuk menjadi salah satu tanda dekatnya hari kiamat dan untuk mengalahkan Dajjal itu. Nah, saya kira itu ya. Jadi kenapa bukan Muhammad? Muhammad sudah wafat dan Muhammad mustahil akan hidup lagi di dunia. Ya, karena itu yang akan mengalahkan Dajjal adalah yang masih hidup, yaitu Isa alaihissalam. Satu orang lagi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Nggih, satu lagi? Ada lagi? Monggo. Saya kok lihat kopiahnya ini jadi ingat Masjid Abdullah yang di Anu nggih, Pak. Mana? Iya. Terima kasih Ustaz. Saya pernah membaca buku itu bahwa kodifikasi Injil itu
325 tahun. Tadi Ustaz sampaikan 60 ini yang benar yang lebih kurang yang 60 hanya 3 tahun. Jadi saya katakan tadi dimulai dari 60 ya, itu penulisan Pak. Jadi saya kalau tidak salah mengingat, jadi penulisan pertama itu malah bukan Injil Matius, tapi Markus. Ya, itu pada tahun 60 setelah Nabi Isa diangkat. Baru kemudian Lukas, baru kemudian Yohanes, dan kemudian Matius. Nah, gitu loh. Nah, kemudian kisah para rasul dan sebagainya, surat-surat Paulus, justru istrinya Perjanjian Baru yang sekarang dikenal Injil itu justru yang paling banyak surat-surat kiriman dari Mas Paulus. Ya. Jadi sudah campur aduk, di situ ada firman Allah, ada sabda Nabi Isa, kemudian ada surat-surat pribadi dari Paulus dan murid-murid yang lain. Ya, karena itu untuk disebut sebagai kitab suci juga kalau menurut versi kita ya, menurut pandangan Islam itu perlu dipertanyakan karena banyak kesalahan di dalamnya. Dan satu buku itu diyakini sebagai kitab suci kalau di dalamnya semuanya berisi firman Allah. Kalau bercampur dengan omongan manusia berarti itu tidak layak. Ya mungkin turun sedikit menjadi sebagai kitab yang butuh untuk disucikan kembali agar bisa menjadi kitab suci. Nah, jadi kemudian ada konsili-konsili itu baru penetapan ketuhanan itu Pak. Jadi awalnya kan Maria, ibu Nabi Isa itu masuk sebagai bagian dari oknum ketuhanan. Kemudian dikeluarkan lagi. Menjadi tinggal dua saja, tinggal Bapa, Anak, Yesus. Baru pada konsili keberapa ditetapkan Roh Kudus masuk menjadi bagian ketuhanan. Jadi ya itulah memang fakta sejarah. Jadi untuk penentuan ketuhanan harus ditetapkan oleh manusia. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan lebihnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak puas dengan penjelasan saya sehingga akan terus belajar dan belajar. Sebagai mukmin dan muslim wajib untuk terus belajar. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Oh cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah ini harus ini punya nih pemirsa nih ya kan.